pertama, aspek persuasif dalam bahasa iklan, Pak. Silakan Pak, judulnya apa? Apa yang kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya coba akan di sini menyampaikan hasil oret-oretan begitu. Kita sama-sama belajar dan saya pun masih belajar juga, sama-sama kita belajar. Di depan sudah ada beberapa bagian dari kerangka yang coba saya buat dari judul yang kemarin yang ada di atas itu, campur kode penggunaan bahasa Melayu dalam berkomunikasi pada proses KBM antara guru bahasa Indonesia dan siswa di SMA Negeri 11 Pontianak. Nah, saya coba di sini di pembahasan itu menggunakan teknik observasi, kemudian teknik rekam dan teknik simak serta catat. Jadi itu rangkaian yang saya coba nantinya gambarannya ketika melakukan kegiatan penelitian ini atau observasi ini. Yang dilihat yang pertama adalah teknik observasinya, kemudian teknik rekam, teknik simak dan catat. Jadi itu runtutan teknik yang saya gunakan. Nah ini belum lengkap sebenarnya. Tadinya mau ditampilkan ke depan itu setelah membuat coba sedikit pendahuluan, kemudian metode penelitian, baru sampai ke hasil pembahasan. Tadinya baru mau sampai situ, ya, karena di bawah sudah ada juga di situ bawah, iya. Nah ini ketikan-ketikan yang saya coba sisipkan ya, di sini, dan ini pun belum selesai dimasukkan ke bagian atas. Jadi ini berdasarkan temuan yang ada di sekolah kami pribadi. Karena kami mengajar di sana, sehingga saya sudah bisa menggambarkan temuan penelitian ini karena sudah memang keseharian Pak, begitu. Sehingga temuannya sudah ada di bawah. Ini yang belum dimasukkan ke nanti bagian atas. Ini baru ancaman begitu. Nah di atas di sana sudah ada juga tekniknya. Dan ini temuan ini di sini salah satunya adalah bentuk campur kode terjadi pada tataran kata dan tataran frasa. Jadi bukan hanya di bagian kata, tetapi di bagian frasa juga sama. Tapi kalau secara kalimat utuh belum ada menemukan anak-anak menggunakan campur kode di sana. Nah kemudian faktor penyebab terjadinya campur kode dalam proses KBM Bahasa Indonesia di SMA Negeri 11, khususnya di kelas 11 ya Pontianak, karena kalau terlalu dijabarkan satu sekolah terlalu luas, terlalu banyak, sehingga kami ngambil di satu kelas saja ya. Nah ini masih ada sebenarnya poinnya yang dicari gitu, penyebabnya apa. Nah, dan ini belum sempat terrealisasi dengan saya karena memang waktu pun tidak terlalu instan juga untuk mengerjakan ini. Mungkin kalau dikerjakan secepatnya mungkin insya Allah bisa sebenarnya, cuman itu tadi kendalanya ya, karena banyak ini dan itunya sehingga tidak tercapai untuk kesini begitu. Ini lumayan beberapa hari juga begitu. Selain ini pun adalah referensi yang didapat dari, nah tekniknya saya dapat itu dari referensi yang disampaikan dari Google Scholar yang didapat. Kemudian ada juga saya cari itu Pak di Bapak Ibu ya, kan topiknya tentang campur kode kan. Nah, ini beliau udah dapat nih judulnya sekarang. Ketik campur kode. Bapak Ibu perhatikan, boleh saya ulang? Gini ya Pak ya. Kita kembali pada artikel kerangka yang beliau susun. Coba perhatikan Bapak Ibu. Judulnya kan menarik Pak. Ada sesuatu yang baru kan. Campur kode penggunaan bahasa Melayu dalam berkomunikasi pada proses KBM antara guru bahasa Indonesia dan siswa di SMA Negeri 11 Pontianak. Oke, ini bisa jadi satu artikel bagus. Ya. Tapi Bapak Ibu ingat ya, di kepala Bapak Ibu jangan
berpikir menulis skripsi atau tesis ya. Jangan berpikir menulis skripsi atau tesis. Kalau berpikir menulis skripsi atau tesis tidak akan selesai. Ya, lu buang pikiran menulis skripsi dan tesis. Nah, oke, kita lihat beliau sudah buat satu kerangka yang ada pendahuluan, ya, ada pendahuluan kan? Ada metode, oke. Ada hasil dan pembahasan. Sebenarnya ini metodologi maksudnya kan? Hasil dan pembahasan itu bukan teknik observasi, teknik rekap, teknik simak, mencatat. Karena ini sama dengan ini di sini. Ini adalah metodologi atau metode penelitian. Hasil dan pembahasannya itu tadi di bawah tuh. Bang, pindahkan Bang. Temuannya ini dia. Ini dia. Nih, pindahkan tiga ini ke dalam C Bang. Pindahkan tiga ini dalam C. Oke. Oke. Nah, ini adalah hasil dan pembahasan ya kan? Bentuk campur kode. Oke. Kemudian apa? Faktor penyebabnya, fungsi campur kode. Nah, beliau membuat ini yang disebut pembahasan. Maka ini peta jalannya. Beliau harus mendeskripsikan hasil risetnya itu di dalam ini. Ya, ini harus dituangkan, harus dideskripsikan hasilnya. Ya, ada 3 pembahasan yang harus dituangkan. Ya, ada 3 nih. Coba kita lihat, kan saya bilang menulis itu kan ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Sekarang kita lihat artikel yang barusan di-download oleh Pak Puji. Coba yang tadi Pak, buka Pak Puji. Nah, ini dia. Judul kan mirip nih, campur kode penggunaan bahasa dalam acara talkshow di Net TV, kajian sosiolingvistik. Mirip lah kan? Maksudnya mirip campur kodenya. Ada kan judul kata kunci campur kode. Sekarang kita lihat, kita lihat pendahuluan oke standar lah ya. Nanti Bapak Ibu bisa tulis pendahuluan dan metodologi itu kan bisa tiru kan. Kita lihat di pembahasannya apa yang dia bahas Pak. Bahas lagi Pak, terus lagi apa terus lagi Pak. Nah, ini dia. Dia bahas ini jenis-jenis campur kode dalam penggunaan bahasa pada acara berdasarkan tutur bahasa yang disusupkan. Jenis-jenis campur kode itu pembahasan yang pertama, ya kan? Jenis-jenis campur kode keluar misalkan dan seterusnya. Bawa lagi Bang, apa lagi? Bawa lagi, oke. Kemudian ada campur kode keluar tadi, campur kode tataran klausa, campur kode campuran. Nah, ini yang dibahas. Ada kemiripan tak Pak dengan yang temuan Bapak tadi? Ada miripnya kan? Nah, ini tadi Bapak bilang bentuk campur kodenya adalah apa ya? Dari sisi apa tadi? Nah, tadi ada saya baca tadi. Prasa ya. Tadi mana prasa tadi? Ini kan kata dan prasa. Mestinya di atas tuh. Kata dan prasa. Misalnya Bapak bahas tentang tataran kata dan prasa saja, tidak perlu banyak-banyak lah kan. Di atas tadi pindahkan Bapak. Kata dan prasa itu pindahkan ke atas ini. Oke, pindahkan. Misalnya ini, mendeskripsikan bentuk campur kode pada guru. Kan kita tidak perlu panjang-panjang ya, judul itu kan. Ini tidak perlu diulang lagi. Misalnya langsung saja campur kode, bentuk campur kode dalam tataran kata dan prasa. Bentuk oke. Di sini bentuk ini deskripsinya hilang kan? Karena dia langsung pembahasan kan. Ini langsung saja bentuk mendeskripsikan bentuknya hapus Bang. Ini dihapus juga. Oke. Nah, ini hapus saja. Hapus saja. Oke, ini hapus bentuk mendeskripsikan bentuk itu hapus. Mendeskripsikan hapus. Oke. Pembahasan to the point Bapak Ibu. Jadi jangan buat kata mendeskripsikan lagi apa. Jadi to the point saja. Campur kode tataran kata dan tataran prasa, ya kan? Artinya apa? Di dalam konteks ini, di dalam konteks judul ini. Dalam konteks judul ini. Begitu juga misalnya faktor penyebab campur kode, ya kan? Kita tidak tahu ya. Tiba-tiba melompat juga. Ini campur kode apa? Campur kode bahasa apa? Seharusnya sebelum berbicara faktor, maka
campur kode berbahasa apa ini kan? Nah, jadi pembahasannya itu tidak perlu tidak melompat gitu. Campur kode tatanan perasa, lalu bawahnya apa lagi? Nah, fungsi campur kode dalam proses KBM. Fungsinya apa ya fungsinya? Untuk mempermudah misalkan. Berarti itu harus dibayangkan kan. Oke, anggaplah ini ya. Berarti faktor penyebab. Hapus lagi mendeskripsikan ini. Faktor penyebab campur kode. Nah, oke, hapus lagi ini. Nah, langsung saja intinya. Oke, itu intinya. Lalu hapus fungsinya. Nah, fungsi campur kode dalam proses KBM. Oke. Hapus bahasa Indonesia-nya. Oke. Nah ini intinya. Berarti ini yang harus dibahas. Baru satu artikel kita sudah ada contoh cara mendeskripsikan pembahasan nomor 1 di artikel yang tadi di download. Nanti cari saja, pasti di artikel yang ke-5 atau ke-11 nanti atau ke-20 mesti ada tuh yang bahas tentang faktor penyebab campur kode kan. Nah, nanti tinggal kita amati, tiru, betul nggak yang ditulis orang itu kenyataan di lapangan yang Bapak temukan. Kalau betul berarti tinggal di parafrase lalu deskripsikan sesuai dengan temuan Bapak. Kira-kira begitu. Nah, selesai lah dengan kerangkanya kan? Coba lihat tadi itu, balik lagi kerangka. Nah selesai, ini yang dibahas Bapak Ibu. Ini hapus nih, D ini hapus nih. D ini hapus, supaya tidak mengganggu. Hapus. Karena ini sudah dibuat di dalam metode penelitian. Hapus. Pak, teorinya di mana Pak? Itu pindahkan dari Pak ya. Hapus dulu. Ya hapus Pak. Hapus saja. Hapus saja. Nah nanti naik ke atas nih ya, metodologi tadi ya, cerita metodologi yang Bapak sebut teknik catat. Nah itu lari ke atas. Nanti lihat cara dia mendeskripsikan metodologi itu ada di jurnal itu ya. Maka baca minimal 20, kita akan dapat bagaimana teknik merumuskan metodologi yang baik itu berdasarkan data yang kita punya. Apa tadi pertanyaannya? Teorinya di mana? Bergantung pada target dari jurnal itu. Teori itu ada yang dia buat tersendiri. Saya contohkan misalnya jurnal litera UNY itu, teori itu mix di dalam pendahuluan. Nah, dia tidak buat subbab teori. Tetapi kalau Bapak Ibu masukkan di jurnal Kandai, ini yang saya contohin Sinta 2 yang pengalaman saya kan. Di jurnal Kandai, teori itu sebagai satu bab sendiri. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya Bapak Ibu harus buat teori juga. Soal nanti itu digunakan dibuat di bab subbab tersendiri atau masuk ke dalam pendahuluan itu bergantung dari jurnal target kita. Maka kita bisa buat teorinya di bawah metode atau di atas metode. Ya, biar B maksud saya. Ya, teori dulu di sini. Pendahuluan teori. Nah, B-nya teori Pak. Nah, maksud oke, teori. Kerangka teori. Teori saja. Oke. Ya. Jadi saya ingatkan kalau di dalam jurnal teori ini bisa blend campur di dalam pendahuluan, tapi bisa berdiri sendiri tergantung dari jurnal yang menjadi target kita. Nah, dia punya sistematika sendiri-sendiri. Ya. Oke, ini dia ya. Metode, kesimpulan dan referensi. Bapak sudah punya data ini semua kan Pak? Sudah punya data semua nih kan? Untuk mendapat campur kode tatanan kata dan perasaan ini bisa diperoleh. Mudah dapatnya? Mudah. Oke. Nah, itu harus diceritakan di metodologi kan. Bagaimana teknik pengumpulan datanya, kapan, siapa yang jadikan populasinya, siapa yang jadikan sampelnya kan. Itu kan data dan sumber data kan. Itu harus diceritakan semuanya. Ya, di dalam penelitian itu harus diceritakan. Oke. Udah selesai kan. Kerangka ini bisa diteruskan untuk jadi sebuah artikel. Berarti untuk teorinya nggak bisa dari situ Pak, dari apa itu campur kode. Ya, betul. Ya, betul. Campur kode, ini campur kode kata dan perasaan ini teorinya apa, kemudian faktor penyebabnya apa, misalnya kan, fungsinya apa, itu teorinya bisa begitu. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi jangan berpikir seperti menulis skripsi dan tesis, detail dan panjang. Jurnal itu sikat saja. Pengertian campur kode, jenis campur kode, misalkan cari teorinya.
pokok yang hal-hal berkenaan dengan campur kode itu kalau kita bahas ini, coba cari teorinya untuk bisa dimasuk di dalam kerangka teori. Maka selesai. Nah, bapak sudah tahu apa yang harus dibuat. Inilah kerangkanya. Nah, saya selalu buat begini supaya apa Bapak Ibu? Supaya saya tidak menyimpang. Kalaupun saya menyimpang, itu berdasarkan hasil bacaan saya kemudian. Nah, perubahan-perubahan itu. Tapi kita sudah ada peta jalannya, relnya sudah ada. Kadang orang menulis itu bingung, apa mau dibuat? Karena Bapak Ibu tidak buat relnya dulu. Jalan kemana? Air sesat ya. Ya kan? Mana jalannya nih? Bingung kan? Karena tidak buat kerangkanya. Ya, kita belajar. Saya dulu belajar bahasa Indonesia soal komposisi itu dari kerangka. Kan? Tapi betul, saya alami itu. Di KTI kerangka itu penting. Kadang-kadang saya butuh ya. Tapi kadang-kadang tidak juga saya butuh kerangka itu. Mengapa saya katakan tidak? Karena di kepala saya sudah ngumpul semuanya. Tinggal muntahkan saja. Nah, jadi saya tidak perlu kerangkanya. Tetapi tetap saja saya perlu rumuskan bahasannya. Itu kerangka juga. Kalau Bapak Ibu punya satu riset PTK, itu jurnalnya banyak sekali. Nah, kalau Bapak Ibu bingung bagaimana membuat PTK itu menjadi sebuah artikel jurnal, tunjukkan saya datanya, lalu hasil analisisnya. Bingung buatnya kan? Nah, coba kita lihat judulnya apa. Tapi ingat Bapak Ibu ya, tidak boleh cloning dari tesis atau skripsi untuk sebuah artikel yang sama. Tapi kalau misalnya dari tesis kita sendiri, misalnya kan sebenarnya tesis saya itu mengenai PTK, nah itu saya jurnalkan itu bisa? Bisa, tapi sudah pernah terbit di jurnal tidak? Tidak. Belum pernah? Ya. Nah, kalau belum pernah bisa. Yang tidak boleh itu kan kalau sudah terbit. Ya. Ya. Ya, kalau misalnya ini Pak, itu disesuaikan dengan gaya selingkuh tempat kita kemungkinan jurnal kan? Ya, Ya. betul. Ya, selingkuh. Ibu judulnya apa? Saya kalau nggak salah penggunaan kalimat tentang teks negosiasi menggunakan model pembelajaran apa ya, Oke. Nah, itu bagus. Bisa jadi bisa target cinta dua. Kalau misalnya kan PTK kita itu kan harus berdasarkan dari norma gitu. Ya. Memang harus dan negosiasi itu memang harus siklusnya harus 3, Ya. karena kita S2. Nah, tapi kalau misalnya kita ubah di dalam jurnalnya itu hanya 2 siklus saja tidak masalah. Jadi kita buat baru ibaratnya jadi Hasil temuannya pakai berapa siklus? kalau yang aslinya 3. Kenapa Ibu mau buang menjadi 3? Ya jadi 2. Enggak, misalnya kalau misalnya harus selesaikan di 2 siklus itu bisa atau Enggak, kan hasil harus sesuai dengan hasil risetnya. Metodologi yang kita terapkan itu 3 siklus atau 2 siklus. Kalau 3 siklus harus 3 siklus. Iya, harus selesai. Jadi kalau kita dari awal sudah bulan 2 siklus, berarti di jurnal harus 2 siklus juga di metode itu. Oke. Saya kira ini satu riset bagus sebenarnya kalau dijurnalkan. Kok dulu tidak dijurnalkan? Jadi ya bukan dia hanya artikel hanya sedikit itu lewat hanya ini aja sih. Itu hanya contoh aja yang saya lewat misalnya. Oh, itu terbit tuh, Bu. Ibu cari di Google ada ya? Apalagi sudah terbit, tidak boleh lagi. Kalau Bapak Ibu harus buat baru. Kalaupun ada aspek yang ditulis itu yang belum di dalam jurnal yang diterbitkan, itu boleh. Kita ubah-ubah sedikit. Ubah-ubah. Misalnya model pembelajarannya kita ubah itu kita menggunakan tes negosiasi. Iya, bisa. Misalnya dari kita pakai model pembelajaran Iya, bisa. Jadi kan banyak model kan. tapi materinya sama. Bisa juga. Modelnya bisa berbeda kan. Kan Ibu anggaplah menguji kan. Iya. Menguji dengan model yang berbeda kan. Iya. Boleh saja. Kelas yang berbeda. Di kelas berbeda, sekolah yang berbeda, boleh, tidak apa-apa. Kalau sekolah yang sama Pak, Boleh juga. tapi beda kelas. Beda kelas dan beda model. Ya, Nah, jadi ada novelty-nya. Sesuatu itu harus baru ya Bapak Ibu. Ada kebaruan. Jadi tidak boleh ya sesuatu yang sama itu lalu kita terapkan. Jadi sia-sia jadi. Bukan maksudnya untuk jurnal ya. Untuk jurnal. Kalau untuk riset biasanya terserah saja.
Kalau mau judul sama, modelnya sama, lalu coba di kelas yang berbeda atau sekolah berbeda. Itu boleh. Nah, kalau sekolah berbeda mungkin boleh, tapi kalau di sekolah yang sama kan judulnya kan sama nanti. Nah, jadi semacam cloning kan. Nah, misal lagi ya, misal Bu Kiki kemarin terbitkan artikelnya tentang apa? Tesis. Apa? Kemarin saya upload jurnal itu tentang struktur cerita rakyat Buaya Kuning yang ada di Kabupaten Mempawah. Ada tidak dari tesis itu bagian yang aspek yang tidak diterbitkan dalam jurnal itu? Ada, saya kan sebenarnya meneliti 5 cerita rakyat Pak. Terus ada 2 struktur dan fungsi. Jadi saya hanya mengupload struktur Buaya Kuning. Jadi masih ada 4 cerita yang belum saya upload. Nah, itu bisa. Jadi tinggal ubah saja kan struktur dan fungsi cerita apa gitu, cerita yang lain. Nah, jadi itu yang saya bilang. Ada bagian tesis yang bisa kita terbitkan berdasarkan hasil tesis tadi. Walaupun tadi sudah diterbitkan kan di tempat lain kan, tapi itu kan baru satu aspek atau satu data. Nah, kita mau data yang lain. Atau dari aspek itu ada tidak yang mungkin pembahasannya itu berbeda, pembahasan mungkin tidak struktur, tapi aspek yang lebih kecil lagi apa? Misalnya tentang perwatakan gitu. Perwatakan misalnya. Nah, itu juga bisa. Kan sudah berbeda judulnya kan? Kalau di jurnal A yang sudah terbit itu struktur dan fungsi. Tapi di jurnal yang mau kita target nih menjadi perwatakan. Berubah nggak judulnya? Berubah. Itu boleh. Maksudnya dengan data perwatakan itu mungkin perwatakan cerita apa gitu kan? Jadi banyak sekali. Jadi satu tesis itu bisa 5 artikel. Jadi kalau kita mau jadikan 5 data, hampir pada data yang berbeda kan? 5 cerita kan? Satu cerita bisa 1 artikel. Nah, jadi jurnal itu jangan dibikin rumit Bapak, itu sederhana. Jadi buat judul yang memang berbeda dari tesis dan berbeda dari artikel sudah pernah terbit pasca tesis. Harus dibedakan supaya Bapak Ibu tidak disebut sebagai plagiat. Nah, itu saja. Walaupun punya kita sendiri ya. Walaupun kita sendiri tidak boleh. Namanya set plagiat. Kenapa? Kita set plagiat. Banyak orang Indonesia itu set plagiat. Kenapa? Dia malah tulis ya copy paste yang sudah terbitkan lagi. Itu tidak ada nilainya kalau hukum. Nah, untuk di reviewer itu akan ditolak, nanti dicek tulitin dan tiketnya. Oh ini sama, tidak bisa tolak. Dicek langsung di jurnal, di sistem OJS langsung dicek. Kenapa? Biasanya mereka itu kalau sebelum ini ya tulitin ya bisa cek kan. Cek judul saja sudah ada tidak novelty. Ini kan dari pendahuluan bisa lihat novelty kebaruannya kan. Oh ada tak? Ini berbeda tak dengan kajian sebelumnya? Oh beda. Bisa terima. Jadi setelah itu teliti. Oh ternyata ini duplikat ini. Karena saya tim redaksi di jurnal Badan Bangsa itu. Jadi kami itu sering menemukan Bapak Ibu orang. Saya tidak perlu simpulan. Saya nggak simpulan. Banyak sekali simpulan B. Dosen dia kirim artikel itu sudah pernah terbit. Dikiranya redaktur ini bodoh kali kan. Kita bisa cek tulitin saja atau identiket saja itu kita tahu 100% ada di mana muncul semua. Kalau kita lihat ditulitin kan dia kasih sumber tuh. Oh di sini muncul artinya. Plagiatnya di sini plagiatnya. Kalau di identiket saya biasa pakai identiket kan kita pakai identiket. Jadi bisa ketahuan Bapak. Ya, bisa ketahuan. Jadi perilaku itu Bapak Ibu, perilaku banyak sekali, bukan hanya peneliti, dosen, nah itu berbahaya. Itu saja. Lebih baik kita buat judul berbeda, data berbeda. Jadi jangan sama. Saya kira itu, ya. Itu boleh jadi satu artikel bagus. Ada lagi tidak mau contoh lain? Ada lagi? Oke, coba Bapak Ibu, coba mana hasil Ibu sudah buat kerangka? Belum. Coba buat kerangka supaya tidak sia-sia. Coba, siapa lagi yang sudah buat kerangka? Angkat tangan. Jadi menurut Bapak boleh tidak di antara itu saya ambil misalnya guru dari mana? Apakah 1 atau 2 yang diambil? Ataukah dalam 1 bulan itu berapa edisi gitu? Ya, terima kasih Pak.
Nah ini baik, ini bagus ya. Datanya terukur ya. Datanya adalah data terbitan opini di Pontianak Post misalnya kan. Bagaimana, apakah satu atau dua? Kalau jurnal itu bagus ada periodiknya. Misalnya ibu ambil bulan Desember. Nah, di bulan Desember saja itu kan teknik pengumpulan data kan. Berarti nanti di data dan sumber datanya itu adalah artikel guru edisi bulan Desember nih. Entah itu ada berapa, ada 4 berarti kan? Nah itu sudah cukup. Nah, jadi pastikan dia terukur periodiknya. Kalau satu itu bisa, cuman kadang-kadang terlalu sederhana, terlalu kecil. Oh gitu. Ada berapa artikel? 3. Menulis itu ya. Oh ya, kalau gitu karena banyak juga kan, ibu bisa pakai edisi itu disebut sebagai edisi ke minggu pertama dengan minggu kedua. Kalau bisa supaya ada cerita di metodologi itu adalah minggu forumnya atau edisinya bisa minggu 1, minggu 2. Bukan maksud saya. Umpamanya di dalam satu desa hari Minggu kan. Kalau minggu itu ada 3 atau 4. Kalau 4 sih boleh lah. Kalau 4 tadi saya pikir kan. Kalau 4 itu kan berarti kita tinggal sebut saja bahwa di dalam data sumber data itu memang ada 4 artikel di dalam satu edisi itu terbitan itu kan. Itu boleh. Yang saya bayangkan tadi itu jangan 1, itu terlalu kecil. Kalau satu terbitan di hari itu tapi ada 3 iya itu oke. Iya. Karena dia biar kompleks kan. Kalau ada 1 kan, maka tadi saya bayangkan kalau cuma 1 berarti harus sebulan. Jadi ada 4 jadi kan, bukan setiap minggu misalnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Siapa lagi yang sudah buat kerangka? Sudah jadi kerangkanya? Ayo jadikan. Siapa? Ada pertanyaan? Insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, gambaran yang kemungkinan akan dilakukan ke depan sementara ini karena masa libur anak-anak, sehingga mungkin agak waktunya nanti paling-paling setelah anak-anak libur baru dilanjutkan Pak. Tapi insya Allah tetap akan saya selesaikan karena memang masih punya keinginan dalam hal itu buat sebuah artikel gitu. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.